bersama pura-pura tahu fisika. Shalala, shalala, shalala. Hai Sobat Fisika, kembali lagi di channel Pura-Pura Tahu Fisika. Di video kali ini, saya Nabila Tri Arianti akan membahas materi fisika mengenai sejarah perkembangan kereta api. Sobat Fisika, kalian tentunya sudah tidak asing bukan dengan kereta api? Kereta api, apakah keretanya berapi-api atau mengeluarkan api? Tentunya tidak ya Sobat Fisika. Loh, jadi kenapa sih bisa disebut sebagai kereta api? Padahal kereta yang kita kenal sekarang juga digerakkan oleh tenaga diesel, listrik maupun medan magnet. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, yuk simak videonya. Sebelum itu jangan lupa untuk klik tombol like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video pura-pura tahu fisika lainnya. Kereta api adalah bentuk transportasi rel yang terdiri dari serangkaian kendaraan yang ditarik dari sepanjang jalur kereta api untuk mengangkut kargo atau penumpang. Pada awalnya, kereta api menggunakan bahan bakar batu bara yang dikenal dengan kereta uap. Kereta jenis ini mengeluarkan asap sepanjang perjalanan. Karena mengeluarkan asap inilah, kereta jenis ini disebut dengan nama kereta api. Jadi, kereta api bukan kereta yang mengeluarkan api ya Sobat Fisika. Sama seperti alat transportasi lainnya, kereta api sudah mengalami berbagai perkembangan dari awal diciptakan sampai saat ini. Tentu saja perkembangan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah perkembangan teknologi. Yuk simak sejarah perkembangannya. Sejarah kereta api dari masa ke masa di dunia. Kereta api sudah menjadi alat transportasi yang populer sejak abad ke-19, tepatnya pada tahun 1804. Sejarah kereta api di dunia bermula saat kereta uap melaju di atas rel industri Inggris. Dahulu adanya kereta api membawa dampak signifikan pada efisiensi dan kecepatan pengiriman. Perjalanan jarak jauh seperti dari New York ke California yang biasanya butuh 1-2 bulan bisa dipotong menjadi hanya hitungan hari loh. Lokomotif kereta uap dibuat pertama kali pada 1804 oleh Richard Trevithick untuk menggerakkan mesin menggunakan uap bertekanan tinggi. Kemudian tanggal 21 Februari 1804 menjadi perjalanan kereta uap pertama hasil temuan Richard Trevithick yang dilakukan di jalur tram milik pabrik besi Penyadaren. Namun saat kereta uap pertama beroperasi dan membuka sejarah perkembangan kereta api di dunia, orang-orang justru takut menaikinya. Orang-orang khawatir kalau penumpang tidak bisa bernapas atau bahkan tidak sadarkan diri karena guncangan yang disebabkan oleh kereta api. Akan tetapi, karena biayanya yang murah dan waktu tempuh yang singkat, kereta api lambat laun menjadi alat transportasi yang digemari banyak orang. James Watt, insinyur dan mekanik dari Skotlandia, adalah salah satu penemu yang berkontribusi dalam sejarah kereta api di dunia. Ia menyempurnakan mesin uap buatan Thomas Newcomen. Mesin uap karya James Watt mampu menggerakkan roda kereta api karena bekerja dengan cara bolak-balik dan dikembangkan pada 1769. Lalu, apa sih hubungannya dengan ilmu fisika? Nah, ini ada pada prinsip dan cara kerja mesin uap, yakni berdasarkan hukum termodinamika pertama, hukum kekekalan energi yang berbunyi energi tidak dapat diciptakan maupun dihancurkan, namun dapat diubah ke bentuk lain. Begitu halnya dengan energi panas yang tersimpan di dalam suatu benda, dapat dipicu kemudian dikeluarkan dan dikonversikan menjadi energi gerak. Pada sebuah mesin uap, dengan bahan bakar batu bara atau biomasa, energi yang keluar dari ketel atau ruang bakar akan memanaskan air dan mengubahnya menjadi uap bertekanan tinggi. Kemudian berlaku hukum termodinamika kedua yang berbunyi kalor mengalir secara spontan dari panas ke dingin. Uap tersebut kemudian mengalir menuju sistem perpipaan dan menekan piston. Tekanan kepada piston terjadi secara berulang-ulang sehingga terjadi energi gerak. Semakin lama, tekanan dan energi panas berkurang sehingga uap air tersebut mulai dialirkan ke pipa dan diganti oleh uap panas baru. Uap dingin tersebut pada dunia industri disebut dengan istilah uap baku.
uap tersebut dapat didinginkan untuk menjadi air dan digunakan kembali pada ketel uap. Itulah mengapa mesin uap yang dikembangkan oleh James Watt dapat menggerakkan kereta. Sobat fisika, apakah kalian sudah tahu? Fakta uniknya, rel kereta ternyata sudah lebih dulu ada sebelum kereta api diciptakan loh. Sejarah kereta api di dunia mencatat, rel pertama terbuat dari kayu dan digunakan sebagai jalur untuk menarik gerobak yang digunakan pada industri tambang sekitar 1550-an. Baru pada akhir 1760-an, rel dari logam mulai digunakan dengan memasang besi cor ke atas rel kayu. Kereta api awalnya dipakai untuk membawa hasil tambang, dan sejak 1604 berkembang menjadi digerakkan oleh kabel. Kemajuan teknologi membuat kereta api terus berkembang, dari memakai tenaga uap, kemudian listrik dan diesel. Sejarah kereta api pertama di dunia menyebutkan, lokomotif kereta listrik pertama dibuat oleh seorang ahli kimia bernama Robert Davidson dari Skotlandia. Sebagai contoh, KRL yang digerakkan oleh listrik. Nah, bagaimana caranya kereta ini bergerak dengan hanya bermodal listrik? Secara umumnya, KRL mempunyai peralatan khusus di atas gerbong yang disebut dengan pantograf. Pantograf ini berfungsi untuk mengalirkan arus listrik dari kabel yang berada di atas kereta. Keuntungan kita memakai kereta rel listrik ini adalah lebih ramah lingkungan, karena tidak perlu bahan bakar seperti bensin, solar, dan sebagainya. Lebih cepat daya tempuhnya, dan juga lebih hemat energi dibandingkan kendaraan-kendaraan bermotor. Inovasi kereta api kembali dilakukan pada tenaga yang digunakan untuk menggerakkan kereta. Setelah menggunakan mesin uap dan baterai, kali ini dibuat desain kereta yang digerakkan dengan bahan bakar diesel yang menggunakan minyak bumi. Pada tahun 1906, lokomotif bertenaga diesel dibuat oleh Rudolf Diesel. Mesin diesel ditemukan olehnya di tahun 1892, yang menerima paten pada 23 Februari 1893. Rudolf menginginkan sebuah mesin untuk dapat digunakan dengan berbagai macam bahan bakar termasuk debu batu bara. Dengan mempelajari termodinamika, salah satu cabang fisika yang membahas mengenai perubahan energi panas menjadi bentuk energi lain. Pria kelahiran 1858 itu menemukan ada kemungkinan untuk membuat mesin pembakaran dalam yang lebih kecil yang akan mengubah panas menjadi energi. Rudolf membuka toko pertamanya pada 1885 dan mulai mempraktikkan teorinya guna menyempurnakan mesin baru ini. Rudolf percaya bahwa jumlah kompresi yang lebih tinggi akan menghasilkan efisiensi dan daya yang lebih tinggi. Selama beberapa tahun, Rudolf berupaya membuktikan mesinnya bisa 75% lebih efektif dibanding mesin uap. Meski masih belum mencapai target itu, pada 17 Februari 1897, ia sukses membuat mesin dengan tingkat efisiensi sebesar 26,2%, nyaris 3 kali lipat lebih baik dari mesin uap. Diagram siklus termodinamika sebuah mesin diesel ideal. Urutan kerja mesin diesel berurutan dari nomor 1 sampai 4 searah jarum jam. Dalam siklus mesin diesel, pembakaran terjadi dalam tekanan tetap dan pembuangan terjadi dalam volume tetap. Tenaga yang dihasilkan setiap siklus ini adalah area di dalam garis siklus. Di tahun 1912, lokomotif bertenaga diesel pertama di dunia mulai beroperasi di jalur kereta api Winterthur di Swiss. Lokomotif diesel adalah jenis lokomotif yang bermesin diesel dan umumnya menggunakan bahan bakar mesin dari solar seperti high-speed diesel. Ada dua jenis utama kereta api diesel, yaitu kereta api diesel hidraulik dan kereta api diesel elektrik. Pada lokomotif diesel elektrik, pengapian bahan bakar diesel akan mendorong piston terhubung ke generator listrik. Sementara itu, daya listrik yang dihasilkan akan terhubung ke roda lokomotif, yang nantinya akan menggerakkan roda lokomotif. Sedangkan pada diesel hidraulik, ini menggunakan tenaga mesin diesel untuk memompa oli dan selanjutnya disalurkan ke perangkat hidraulis untuk menggerakkan roda. Mesin diesel adalah sejenis mesin pembakaran dalam. Lebih spesifik lagi, sebuah mesin pemicu kompresi, di mana bahan bakar dinyalakan oleh suhu tinggi, gas yang dikompresi, dan bukan oleh alat berenergi lain seperti busi. Lalu, apakah perkembangannya hanya sampai di situ saja? Tahukah kalian
Ada kereta api yang bisa berjalan tanpa menyentuh relnya loh. Kereta api itu adalah kereta maglev. Maglev yang dimaksud sebagai kereta magnetic levitation pertama kali ditemukan di Laboratorium Nasional Brookhaven. James Paul dan Gordon Denby dari Brookhaven Laboratory memperoleh paten pertama untuk kereta levitasi magnetik pada 1960-an. Paul mendapatkan ide ini untuk pertama kalinya. Suatu hari dia menunggu di lalu lintas, karena seharusnya ada alat transportasi yang lebih baik daripada kereta dan mobil tradisional. Dia pikir dia bisa menerbangkan kereta menggunakan magnet superkonduktor. Magnet superkonduktor adalah elektromagnet yang didinginkan sehingga suhu yang sangat rendah atas dasar peningkatan kekuatan medan magnet. Kereta maglev superkonduktor berkecepatan tinggi komersial pertama dibuka di Shanghai pada tahun 2004. Kereta ini memiliki kecepatan maksimum 600 km per jam, yang diklaim dapat menempuh jarak antara Beijing dan Shanghai selama 5,5 jam. Padahal jika menggunakan kereta biasa, rute tersebut harus menempuh perjalanan 7,7 jam. Kereta maglev memiliki rel yang sedikit berbeda dengan kereta biasa. Kereta maglev memiliki dinding beton di sebelah kedua relnya. Dinding tersebut adalah jalur pemandu maglev yang berisi kumparan atau loop, bahan konduktif yang dialiri arus listrik sehingga menghasilkan medan magnet lain. Ketika tidak ada arus yang mengalir, efek magnetik menghilang atau kutub magnet dapat diubah dengan mengendalikan arah arus. Berkat magnet ini, kereta berjalan di rel pada ketinggian 10 mm. Gesekan sangat berkurang karena tidak ada kontak dengan rel. Bentuk kereta juga dirancang untuk meminimalkan gesekan udara. Kereta maglev pada dasarnya tidak memiliki mesin, atau dapat disebut menggunakan mesin yang tidak mencolok seperti kereta api. Dengan mesin yang berbeda, kereta maglev tidak menggunakan bahan bakar fosil, melainkan memanfaatkan medan magnet. Medan magnet tersebut diciptakan oleh kumparan listrik di dinding jalur pemandu dan rel, yang digabungkan untuk bisa menggerakkan kereta. Apakah kalian masih ingat apa yang dimaksud dengan medan magnet? Ya, benar sekali. Medan magnet adalah ruang atau daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet tersebut. Nah, seperti yang kita tahu, magnet sendiri memiliki dua kutub yang berbeda setiap sisinya. Jadi, jika kutub yang berlawanan tarik-menarik, sedangkan kutub yang sama akan terjadi tolak-menolak. Sifat tolak-menolak magnet inilah digunakan di kereta maglev. Namun, alih-alih menggunakan magnet permanen, prinsip elektromagnetik digunakan untuk membuat magnet sementara yang kuat dan besar. Ketika arus listrik dilewatkan melalui kumparan kawat, medan magnet dihasilkan di sekitar kumparan sesuai dengan hukum Faraday. Adapun kelebihan dari kereta maglev ini yakni, yang pertama, kereta api ini kemampuannya melayang di atas rel sehingga tidak akan menimbulkan gesekan pada rel dan roda kereta. Jadi tidak ada yang namanya penggantian rel atau roda kereta. Yang kedua, tidak ada gaya resistensi akibat gesekan. Gaya resistensi udara tentunya masih ada. Nah, oleh karena itu sedang dikembangkan lagi kereta maglev yang lebih aerodinamis. Adapun kekurangan dari kereta maglev yakni yang pertama, dikarenakan kecepatan kereta ini sangat cepat, kebisingan yang ditimbulkan hampir sama dengan pesawat jet. Yang kedua, mahalnya investasi terutama pengadaan relnya. Maka dari itu masih sedikit negara yang menggunakan jenis ini. Menutup kekurangannya, kereta maglev ini canggih juga ya sobat fisika. Jadi siapa nih dari kalian yang ingin juga merasakan kecanggihan kereta maglev? Tapi sayangnya di Indonesia belum ada yang membangun sistem perkereta apian maglev ini. Dikarenakan biaya pembangunan dan perawatan kereta maglev sangat mahal. Rel dan struktur lain kereta maglev ini tidak seperti kereta api pada umumnya dan dibuat khusus. Selain itu, untuk membangun sistem kereta api maglev harus ada ahli di bidang ini yang memang belum dikuasai oleh banyak orang di penjuru dunia. Dibandingkan dengan kereta api tradisional yang masih menggunakan bahan bakar beresidu, kereta modern lebih ramah lingkungan dan mudah digunakan dalam hal mobilitas. Kereta modern telah menggunakan teknologi permesinan canggih yang mengurangi polusi udara. Hal tersebut yang menjadi salah satu perubahan besar dalam perkembangan kereta api. Kira-kira di masa yang akan mendatang,
perkembangan seperti apa lagi ya yang dilakukan pada tenaga penggerak kereta api? Jadi sekarang kurang lebih sudah tahu kan sejarah perkembangan kereta api? Sekian video dari saya, semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa untuk ninggalin jejak ya, dengan cara like, komen, dan subscribe untuk video pura-pura tahu fisika lainnya. Bye-bye! Fisika adalah cabang ilmu pengetahuan alam yang mempelajari tentang gejala alam serta hubungan antara gejala-gejala alam itu sendiri dengan proses yang